Oke, everyone, open your mind. Nah, kan berarti tadi dia bilang aja sedikitnya gue udah 20 negara pergi. Berarti gaji guru gede dong. Gaji Ya guru sekarang gede. sekarang sekarang logikanya aja, logikanya aja. Pesawat dari sini ke Thailand berapa misalnya? Iya kan? Semurah-murahnya berapa sih pulang pergi? Pernah dapat di bawah 2 juta nggak pulang pergi? Pernah, Pernah dapat di bawah 2 juta? pernah. Ya, but still money, right? Iya, Terus kemana lagi? Ke Eropa, paling murah berapa? 5 juta. Pulang pergi? Heeh. Serius? Kemana ke Turki? Eropa, Ke naik pesawat apa cuy? Qatar. 5 juta pulang pergi? Iya. Serius li? Iya. Ada- 5,7 sih, tapi kan 5,7. tetap 5 kan. Dapat 5. Itu pas lagi season apa tuh? Season love. Tergantung kalau ini lagi Enggak, promo soalnya atau gue enggak. semurah-murahnya gue harga semurah-murahnya gue harga diskon pesawat buat kan pernah tuh naik Garuda naik Garuda Mahal sih, aja. FYI. Kalau lagi promo doang murah. Tapi kan gue pakai promo mahasiswa aja, itu gue dapatnya berapa? 600 pound. Sih. 600 pound kalau 20.000. 400 pound, 8 juta. 8 8 juta masihan. Sampai London. Itu cuma sekali doang, nggak Oh, one PP. way. One way. Oke. Baik, saya banyak belajar dari jauh gitu. Jadi pertanyaan gue, gaji guru tuh gede atau enggak? Bahkan Enggak. lo, maksud gue kok bisa sesering itu gitu dan sebanyak itu lo jalan-jalan? Apa sih rahasianya? Kalau dibilang gede atau kecil itu semuanya relatif. Guys, Balik ke, lagi. ke Denmark itu nggak murah, ke Sweden itu nggak murah guys. Negara-negara Skandinavia itu nggak ada yang murah dan doi ke sana. Gitu berarti kan duitnya udah Di nggak atas itu guys, di atas itu guys. Ya, itu, duitnya tuh nggak berseri ya. Enggak lah. Duitnya berarti nggak berseri kan? Bener nggak Enggak sih? lah. Lihat Aurora itu nggak mudah gitu. Maksudnya nggak gampang karena mahal ke sana. Kita dengerin aja. Mungkin sebetulnya gaji guru gede jadi gue bisa balik kerja jadi guru lagi. Jadi FYI, gaji guru dan gaji dia itu gedean dia. Ah, yang bener. Tapi gue nggak sebanyak lu keluar negerinya. Jadi kalau ditanya gede atau kecil itu relatif. Itu tergantung kalian ngatur duitnya. Oke. Ada orang yang kayak lagi viral tuh, 20 juta nggak bisa Oh ngatur iya duit bener, ya yang kan? bener yang 20 juta. Ada juga yang ini ngomong 8 juta tapi bisa kemana-mana. Iya. Ya maksud gue bukan masalah besar atau kecil, tapi gimana caranya lo ngatur dan gimana caranya lo buat goal orientation dari yang ada itu gitu dong. Boleh dibagi nggak tipsnya gimana cara ngatur itu? Soalnya gue ngerasa gaji gue yang katanya gede juga setelah gue bagi-bagi juga Habis juga. habis kan nggak ketemu coy gitu. Boro-boro mau buat keluar negeri gitu sih buat beli sesuatu yang gue pengen aja kayak tahan dulu berapa lama dulu gitu baru bisa kebeli. Kayak lu kan kayak setiap break guys itu ke Eropa loh. Enggak lah, enggak setiap Setiap break. break. Kayak setiap itu pasti Jangan ada gitu aja juga. jalan-jalannya. Kayak maksudnya kan lu dulu emang dari dulu kan sebelum lu travelingnya ke luar negeri kan lu sering traveling dalam negeri kan. Iya. Maksudnya kayak lu ke Derawan gitu ke mana-mana gitu kan. Bahkan kemudian makin lama makin meningkat nyampe akhirnya bisa ke luar negeri mulu gitu kan gitu. Sedangkan gua kayaknya kok Begini-gini aja. gini-gini aja gitu nah itu. Tapi kan dia dapat gratisan. Dia curang, dia dapat gratisan. Ke US dia gratis, ke UK dia gratis. Oh, lebih hebatan dia ya kan, dapat Ya, gratis. kalau gua karena gua ngerasa gua nggak bisa nabung, nggak bisa kayak dan nggak tahu gimana cara mengatur uangnya kayak ibu satu ini, jadi gua benar-benar menunggu dan sabar sampai akhirnya gua bisa dapat gratisan. Jadi mungkin teman-teman banyak di luar sana juga mungkin banyak yang pengen banget bisa ke luar negeri gitu, pengen banget bisa belajar banyak hal dari luar negeri gitu, tapi merasa gajinya pas-pasan, mungkin bisa share ke mereka gimana sih cara ngatur uang yang bisa pack gitu, jadi bisa cukup buat jalan-jalan itu gimana? Pengalaman aja. Pengalaman. Pertama, gini, karena naturally-nya gue emang suka jalan. Mau lokal, mau interlokal, mau di mana-mana, yang belum ke akhirat sih itu jangan. Terbalik lagi ya susah. Jadi kalau misalnya, jadi gue tidak mematok, oh gue harus yang deket-deket dulu, deket-deket yang deket-deket udah dijalanin semua, baru gue lebih lebar lagi.
gue tuh kadang-kadang prinsipnya gini, ya kalau lo punya kesempatan buat ke Eropa dulu, kenapa lo mesti mematok diri lo harus Asia dulu gitu kan? Ya kan? Kesempatan itu maksud gue adalah apa? Ketika lo itu gitu kan lo kan tahu nih punya kemampuan duit berapa. Kayak misalnya gue guru, gaji gue berapa. Misalnya dia manajer di perusahaan apa gitu sih. Yang high class gitu kan. Gajinya dia berapa. Jadi lo kan sebenarnya kan punya hitung-hitungan duit ya kan. Hitung-hitungan duit yang bisa lo bagi. Ada yang namanya hitungan primer sama sekunder dan jalan-jalan tersier. Jadi yang lo lihat bukan yang primer sama sekunder tapi yang lo lihat tersiernya. Kalau lo masukin ke primer sekunder lo bisa gila. Karena itu sebenarnya bukan sesuatu yang lo butuhin. Tapi gua ngerasa keluar negeri itu primer lo buat dia. Bener nggak? Bener nggak? Tapi gua ngerasa keluar negeri itu buat lo kayaknya jadi primer bukan jadi tersier. Karena gue butuh self meditation Oke, for baik. myself. Ya nggak apa-apa, nggak salah juga sih. Ya boleh dilanjut. Iya nggak salah juga. Jadi yang lo harus lihat, lo harus penuhi kebutuhan primer lo dulu, sekunder, baru lo ngelakuin yang tersier. Primer tuh contohnya apa aja? Ya misalnya nih kalau misalnya lo kepala keluarga atau lo punya keluarga kecil, lo pasti ada urusannya namanya urusan rumah, urusan anak, terus biaya-biaya cicilan, whatever lah itu. Nah itu masalahnya primer, makan ya kan. Nah kalau masalah sekunder ya kayak misalnya lo baru bisa naik motor, ya lo jangan ngadi-ngadi pakai mobil gitu ya kan. Jadi kalau lo udah bisa meningkat ke mobil, ya udah lo baru pindah ke mobil kayak misalnya gitu. Kalau misalnya lo langsung lompat, entah itu ke yang sekundernya sekunder, misalnya kayak lo sebenarnya bisa nih naik busway, tapi lo ngikutin Demi gaya gaya. hidup orang-orang, lo harus naik mobil, ya itu kan namanya lo lompat nih, ya lo akan menjadi pusing sendiri karena lo istilahnya apa ya, lo nggak melalui fase itu gitu loh. Kalau gue berusaha memilah-pilah. Yang pasti primer gue ini dulu, gue penuhi dulu. Baru primer gue penuhi, sekunder gue penuhi juga, baru yang tersier gue kumpulin dikit-dikit. Ya mungkin nih bapak ini ngeliatnya gue tiap kali pergi ya, tapi tiap kali perginya itu misalnya setiap break gue pergi, tapi kan tiap break itu kan punya jeda waktu 6 bulan ya. Yeah. Nah di 6 bulan itulah gue menyusun dan gue menabung untuk kepergian gue 6 bulan berikutnya. Tapi cukup buat nabung ya? Alhamdulillah cukup. Oke, sekarang kalau misalnya gue kasih lo duit 10 juta nih, gue Iya. kasih ke lo. Atur, berapa juta yang lo bisa simpan dalam 1 bulan? Gimana cara baginya? Tergantung tujuannya. Ya tadi kalau Misalnya tujuannya nanti kan buat luar negeri nih, 6 di bulan. bulan ke-6 gue mau di bulan ke-6 gue mau pergi ke luar negeri kan. Taruhlah ke Eropa gitu kan. Nah, ini masalahnya jatuhnya lagi adalah Berapa banyak? Lo harus mau bekerja keras. Karena apa? Ya kayak dia nggak bisa nabung, ya kan? Jadi yang dilakuin adalah dia mencari beasiswa sampai dia digratisin. Bener kan? Betul. Ya, itu adalah salah satu contoh yang bekerja keras. Ya kan? Iya. Kalau gue mencari beasiswa nggak dapat, udah 3 kali 4 kali apply, akhirnya gue ya elah lama banget sih nih gue give up sendiri, akhirnya gue nabung, gitu kan? Jadi setiap orang punya caranya sendiri-sendiri. Gimana caranya? Yang penting lo set goalnya dulu. Oh lo bulan ke-6 nih lo pengen ke Singapura nih, misalnya, atau ya jauh lah yang jauh yang duitnya banyak ya. Eropa nih. Oh berarti di bulan ke-6 gue mau ke Eropa. Duit gue 10 juta sebulan. Nah terus ya dengan kekuatan doa juga sih. Maksud gue lo nggak mungkin kalau lo misalnya nggak berdoa juga. Jadi lo hitung-hitung lo berapa lo bisa di sana. Inilah yang gue maksud kerja keras. Jadi gimana cara duit 10 juta lo itu bisa cukup untuk semua hidup lo di sini dan bisa untuk memenuhi hidup lo ketika jalan-jalan. Kalau misalnya nanti di bulan ke-6 lo duit lo belum ngumpul, ya nggak usah takut, lakuin lagi 6 bulan lagi. Itu bukan life goal yang harus lo lakuin saat itu juga gitu. Jadi ya lo jangan terlalu maksa juga. Kalau misalnya emang makanya yang tadi gue bilang itu tersier, itu bukan primer yang lo kagak pergi lo mati gitu, bukan gitu. Jadi ketika lo di bulan ke-6 lo nggak bisa, ya lakuin lagi 6 bulan lagi gitu. Jadi yang setnya di mindset lo semuanya itu bukan gagal, itu cuma tertunda kok. Jadi ya nggak masalah gitu loh, gitu. Baik. Tapi gue mau tanya jujur, gue mau tanya, ya gue belum tanya, lo jawab jujur, lo punya cicilan nggak? Enggak.
Jadi duit yang harusnya buat nyicil bisa lo tabung gitu Iya. kan. Kalau gue kan kebalik nih. Duit yang harusnya buat gue nabung, gue cicil. Iya, dan itu juga maksud gue mindsetnya gue diajarin sama orang tua gue, ketika lo nggak bisa, belum punya sesuatu, tandanya lo belum mampu, gitu loh. Kalau lo belum mampu ya udah lo diem aja, sampai pada akhirnya lo mampu. Ketika pada akhirnya lo mampu, lo nggak pusing untuk bayar cicilan gitu loh. Iya. Cuma kalau untuk masalah balik lagi nih cicilan, nggak masalah kalau lo punya cicilan juga, yang penting terukur. Maksudnya terukur tuh gini, lo misalnya nih duit 10 juta, pokoknya lo pantengin, lo nggak boleh lebih dari 30%-nya lo punya cicilan. Oh, jadi 30% ya maksimal ya? Iya. Itu maksimal atau minimal? Maksimal lah, jangan jadiin minimal. Kalau minimal ntar jadi 10 juta ya kan. Nah, ketika 30% lo punya cicilan, kan lo bilang nih, duit lo pasti lebih banyak dari gue yang lo orang corporate. Cuma kenapa gue bisa pergi? Nah, karena gue nggak punya cicilan, di 30% ini terkadang, misalnya gue dapet tiket gue, nah itu dia balik lagi ke kerja keras. Goal lo mau ke Eropa. Kalau misalnya goal lo mau ke Eropa, lo pasti akan melakukan segala cara lo mau ke sana kan. Entah itu nabung, entah itu apa ada segala macam. Banyak kok cara-cara supaya ke Eropa yang murah. Contohnya, salah satunya apa? Lo bisa tuh pantengin travel agent atau misalnya promosi-promosi dari tiap airlines yang lo bisa dapat sampai kayak gue dapat 5,7 juta Qatar sampai Belanda. Itu kan jatuhnya apa? Lo kerja keras mencari informasi, ya kan? Nah itu dia balik lagi. Kalau lo nggak punya duit, ya cuma itu cara satu-satunya cara yang bisa lo lakuin. Lo kerja keras di bidang yang lain, gitu. Jadi bener ya, pepatah banyak jalan menuju Roma. Banyak. Itu exactly true ya. Dan balik lagi ketika kita bicara cicilan, 5,7 juta, taruhlah 6 juta gitu kan. Itu kan lumayan gede ya kalau lo bayar sekali. Ya gue cicil tiap bulan 1 juta, sampai bulan ke-6 gue udah lunas kan. Jadi gimana tuh? Udah selesai kan cicilan gue, dan itu nggak lebih dari 30% dari gaji gue. 1 juta per bulan cuma 10% kan? Nah, Iya gitu. Iya juga, baik. Tapi lo ada kerjaan selain jadi guru, maksudnya ada sampingan selain jadi guru nggak? Privat sih. Privat. Dan privat biasanya lebih gede guys daripada. Enggak juga. Privat gue paling berapa? Nih anak gue udah lulus 2 orang. Ya masih bisa dihitung jari lah, 5 paling. Enggak juga. Itu masalahnya the way gimana lo bisa control yourself sama finance. Jadi Itu benar-benar gimana caranya kita bisa ngatur duit iya, itu doang. karena gini, lo punya limitation, lo nggak punya duit, lo udah admit itu aja. Oh ya gue limitation, gue duit gue cuma sekian, gue bukan anak sultan yang 100 juta juga ada gitu kan. Ya udah, cara lainnya lagi, lo harus bekerja keras di sisi yang lain. Cari gimana? Oh, cari informasi, gimana sih cara dapetin tiket murah, gimana sih cara misalnya hidup di Eropa dengan murah, gimana sih caranya transportasinya biar dapet yang murah. Ya lo cari informasi supaya biar ketemu dengan hitung-hitungan duit lo gitu. Baik. Tapi gue masih punya pertanyaan yang gue kepo banget nih. Lo punya utang nggak? Enggak. Paling bil-bil doang ya, bil-bil bulanan doang ya, kayak listrik, air gitu. Iya, tiap bulan. Itu kan maksud gue itu termasuk kebutuhan primer kan. Yang tadi gue bilang, kebutuhan yang harus lo bayar tiap bulan. Listrik, air, pulsa, ongkos gitu kan, itu kan yang nggak bisa diapa-apain. Jadi ya kayak gitu. Kayak kecil, kayak utang baju, gadget itu nggak pernah? Oh pernah sih. Tapi itu 30%. Iya. Jadi intinya. Jadi kan kalau yang masalah gadget, iPhone kan mahal banget ya. Aduh, gue sebut merek. iPhone guys. Oke. iPhone berapa tuh? 11? Iya. Oke. Ini yang gue pakai buat ngerekam. Jadi, gue itu memilah-milah mana yang perlu, mana yang prioritas, mana yang bukan. Ketika gue nggak butuh, ngapain gue beli? Kan? iPhone butuh banget tuh? Karena waktu itu gue mau ke Cina. Oke. Kan gue bikin vlog di Cina. Baik. Jadi gue ngerasa itu butuh kan? Oke. Iya. Butuh atau dibutuh-butuhin guys? Enggak, orang punya prioritas beda-beda kan. Buat gue ngerekam dengan kamera Samsung ecek-ecek juga cukup. Mungkin ada buat orang lain yang emang hobinya traveling ya nggak cukup gitu. Emang beda-beda. Memang kurang. Soalnya kan gue beberapa kali pergi, gue pakai Oppo. Kalau buat foto is fine gitu. Tapi ketika lo ngambil video karena kan gue juga pengen ngambil video dan segala macam kan.
Nah, kurang bagus. Bahkan gue bawa mirrorless. Nggak sebagus Dibandingin sama iPhone, bagusan iPhone coy. iPhone. Baik. Kalau ada promo di sini ya. Nah, jadi waktu itu gue beli kan harganya agak menjulang ke langit ya. Nah, waktu Berapa itu sih iPhone 11 kebetulan waktu itu? 20-an? gue keluarnya gue pre-order sih, jadi gue bener-bener yang waktu awal-awal banget. Ya, gue beli di Singapura. Jadi dia berapa ya? 18 sampai 19 gitu. Ya 20-an. Ya, 20 lah. Nyampe Indonesia berapa berarti? Kalau sekarang di Indonesia banyak yang murah, udah banyak yang 13-an, 14-an, tapi tetap di atas 10 juta. Nah, waktu itu gue ngakalinnya gini, gue juga ngitung tuh, karena kan gue nggak mau lebih dari yang 30%. Kalau misalnya lebih dari 30%, yang ada lo apa? Stres kan tiap hari. Tiap bulan lo mikirin cicilan, nggak mau gue nggak mau hidup kayak gitu. Terus ya udah, nih misalnya timeline 20 juta, terus gue mau ke Cina. Ya udah, pas lagi gue tanyain ke bank gue, karena kan kebetulan gue pakai CC waktu itu. Nah, gue tanyain ke bank gue, kalau saya tenor itu menguntungkan nggak nih buat gue bilang gitu. Ternyata saat itu gue dapet nih promo tenor 0%. Kebetulan karena gue belinya produk Apple. Karena 0% tadinya gue mau cicil cuma yang 3 bulan doang. Istilahnya gue nggak stres kan bayarnya kan. Tapi karena 0% ya udah gue panjangin aja 6 bulan. Jadi udah gue panjangin 6 bulan ya gue bayar lah itu tiap bulan, dan itu udah selesai kok sampai sekarang gitu. Jadi gue nggak ada utang lagi. Waktu nyicil iPhone, nyicil buat jalan-jalan juga? Iya. Itu kalau misalnya udah istilah lo pengen jalan-jalan, ya kadang-kadang yang apa namanya mindset 30%-nya itu pasti lebih. Yeah. Karena kan lo kan nyicilnya kan 2 kali kan. Iya. Iya. Cuma ya kayak gitu. Ya lo kan punya goal. Intinya lo yang tahu keuangan lo untuk kondisi keuangan lo, yang tahu kondisi pengeluaran. Jadi gimana caranya benar-benar bisa dibagi-bagi dengan skala prioritas. Betul, gitu ya. prioritas. Jadi ya saat itu karena gue ngerasa butuh, gue punya ini, mirrorless gue kagak mumpuni, jadinya ya gue mau nggak mau beli, gitu loh. Gitu guys. Jadi kalau kalian pengen sesuatu, termasuk ya tadi, kalau kalian pengen keluar negeri, terus kalian pengen beli gadget yang lumayan mahal dan apapun itulah istilahnya pokoknya goal kalian hidupnya. Kalau misalnya kayak lo mau umroh segala macam itu kan termasuk goal juga kan. Ya mulailah bikin timeline sama pilah-pilah yang mana yang prioritas duluan. Kayak gitu. Iya, and bekerja keras untuk itu ya. Iyalah, harus bekerja keras. Emang duit jatuh dari langit. Serem juga. Jadi ya lupakanlah dulu lah yang namanya Starbucks tiap hari gitu. Jadi disimpan-simpan juga. Ya, kalau nggak Starbucks, cat time aja yang murah gitu. Ya, cappuccino cincau, goceng. Kadang-kadang ketika lo biasa minum Starbucks terus lo mau minum minuman yang lain yang lebih murah, kan lo suka malu kan? Nggak usah malu kayak gitu, soalnya apa? Lo punya goal lain yang lebih besar dari itu. Betul. Jadi kalau misalnya, ya untuk kali ini gue bersabar kok minum kopi kenangan yang 18.000 daripada Starbucks, lo save berapa? 40.000 kan? Nah 40.000 kalau lo beli berapa kali lo coba hitung. Tapi kalau misalnya lo masih punya duit, lo istilahnya, gue cukup nih duitnya buat yang kayak ke Starbucks, ya udah lo lakuin aja, emang kenapa? Lo juga harus nge-reward diri lo sendiri sih. Betul. Jadi jangan malu ya kalau cari yang murah. Gue nggak malu kok. Okay, everyone, open your mind.